Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yanbaghilah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumillah, amma ba'du. Hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi berbicara mengenai niat. Wa anhu bihi qala an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaih. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai seperti apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Para ulama salafus saleh sangat suka, mereka sangat suka menjadikan hadis innamal a'malu binniyat ini sebagai permulaan dalam kitabnya. Sebagaimana Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitab sahihnya, yang kemudian diikuti oleh muridnya Imam Muslim dalam sahihnya juga. Begitupun Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini dan juga kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Adhkar itu menjadikan hadis ini sebagai hadis pertama. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Kenapa kok suka dijadikan yang pertama? Karena para ulama sadar betul urgensi dari niat. Pentingnya menata hati, pentingnya menjaga ketulusan, menjaga niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini bisa menjadi peringatan bagi kita semuanya, bagi kita para pencari ilmu, penuntut ilmu, untuk selalu tajdid dunia, untuk selalu meluruskan niat, menjaga niat kita untuk apa kita belajar, untuk apa kita membaca kitab, untuk apa kita mempelajari agama Islam, ilmu-ilmu agama. Harus selalu ditata kembali hatinya supaya semuanya yang kita lakukan itu niatnya hanya untuk Allah. Saya belajar karena Allah, saya melakukan amal kebaikan karena Allah, bukan saya belajar karena pengen jadi A, jadi B. Saya melakukan amal kebaikan karena ada kepentingan A, kepentingan B. Enggak seperti itu. Kemudian Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis ini, hadis innamal a'malu binniyah, itu sudah mencakup sepertiga ilmu. Kenapa? Karena amalan hamba, amalan seorang hamba itu mencakup, dilakukan oleh tiga hal. Dilakukan oleh hati, lisan, dan juga anggota tubuh lainnya.
jawarih. Sehingga karena niat itu dilakukan oleh hati, maka dibilang niat sudah bagian dari 3 hal tersebut, sehingga dikatakan hadis ini sepertiga dari ilmu. Niat tempatnya di hati, sehingga tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Sifatnya anjuran, jadi ketika diucapkan dengan lisan, secara tidak langsung lisan itu membantu hati untuk menghadirkan niat tersebut. Dan juga ada kalam dari Imam Baidawi, beliau mengatakan bahwasanya jikalau seseorang sudah berniat sebelum mengerjakan sesuatu, tapi kok ternyata tidak mengerjakan, maka dia sudah mendapatkan pahala atas niatnya. Maka dari itu, amalan yang tidak dilandasi niat itu sia-sia. Perumpamaannya, beliau katakan, niat dalam sebuah amal perumpamaannya seperti ruh di dalam jasad. Jasad tidak akan bertahan jika tidak ada ruhnya. Dan ruh tidak bisa terlihat di alam ini bila tidak bersatu dengan jasad. Asbabul wurud hadis innamal a'malu binniyat ini dikatakan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya pada zaman dahulu ada seorang yang ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, akan tetapi Ummu Qais tidak mau dinikahinya jikalau ia tidak hijrah. Maka laki-laki ini pun berhijrah dan menikahi Ummu Qais, sehingga para sahabat menyebutnya sebagai muhajir Ummu Qais. Hadza wallahu alam bisawab. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.